Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, keterampilan berpikir komputasional menjadi kompetensi penting abad ke-21 yang perlu ditanamkan sejak dini. Berpikir komputasional bukan hanya berkaitan dengan coding, tetapi juga melatih siswa dalam memecahkan masalah secara sistematis, mengenali pola, menyederhanakan persoalan, dan menyusun langkah-langkah solusi secara logis. Sebagai guru sekolah pertama, penting untuk menyiapkan generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu memahami cara kerja teknologi seperti pemrograman, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Untuk itu, saya mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial sebagai upaya pengembangan kompetensi profesional, khususnya dalam menerapkan pendekatan berpikir komputasional dan pembelajaran. Berikut adalah video penerapan modul 2 berpikir komputasional, materi pengertian algoritma dan pengenalan pola, fase D di kelas 8 SMP Negeri 7 Cimanggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Yakin? Coba tanya. Sarmina udah sarapan belum? Teh Lisa? Sudah. Kemudian yang di belakang itu si ganteng Hasim. Sudah sarapan belum? Sudah. Yakin? Sudah siap belajar? Ya. Oke. Ini kelihatannya pada senyum-senyum semua ini. Oke ya. Sebelum belajar kita tak lupa berdoa dulu. Dan silakan untuk dipimpin sama ketua kelasnya. Berdoa bersama. Mau perhatian? Siap. Siap. Belum belajar. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, kita sebelum ke materi cek kehadiran dulu ya. Adelia Putri Ramadanti. Hadir. Adri Meya Pratama. Hadir. Andri. Hadir. Lisa Novia Nasuli. Hadir. Hasim Asari. Hadir. Ibnu Tohiri. Hadir. Esti Aprilia. Hadir. Ika Laswati. Hadir. Irana Rulita. Hadir. Irfan Bahdim. Hadir. Juhaidi. Hadir. M. Sahril. Hadir. Muhammad Jani. Hadir. Nabil
Nabil Andriansyah, Pepen Haryaji, Rahel Mandaliana, Robat Amarudin, Raisa Putri, Sarmina, Siti Kirana, Siti Maisaro, Siti Nurmaulia, Siti Rohma, Sulis Yulianti, Tia Talisa. Berarti hadir semuanya ya. Terima kasih. Berarti kita full hari ini, yaitu untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini secara bersama-sama ya, yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya. Materinya Bapak ambil submaterinya yaitu algoritma dan pengenalan pola. Itu materi intinya ya. Sebelum lanjut, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya? Contoh nih, bukan contoh ya, Bapak akan tanya dulu. Di sini ada salah satu pertanyaan, yaitu coba minta kegiatan harian yang secara berurutan. So, kegiatan harian yang secara berurutan itu apa? Ada masak. Coba kalau mau masak nasi itu apa dulu? Berasnya diapain? Setelah dicuci, iya, dimasaknya seperti apa? Di rice cooker. Ketika masak beras lagi, nanti caranya berbeda lagi enggak? Masih seperti itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk pembelajaran berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Materinya itu algoritma dan pengenalan pola ya. Nah, sebelum melanjutkan, tentunya yaitu Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran. Betul. Capaian pembelajarannya itu peserta didik menunjukkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dengan mengenal pola dan menyusun langkah-langkah algoritma sederhana dalam menyelesaikan masalah. Ini capaiannya, ya, jelaskan. Setelah capaian berarti ada tujuan, gitu ya. Setelah pembelajaran ini dipelajari, ini capaian pembelajarannya, ya. Kemudian ini tujuannya, gitu. Tujuan pembelajaran ini tuh satu, setelah mengikuti pembelajaran ini tuh peserta didik dapat satu, memahami konsep algoritma dan pengenalan pola. Perhatikan, setelah belajar ini, jadi kalian tuh harus memahami konsep algoritma dan pengenalan pola. Yang kedua, mengaplikasikan pemahaman dengan menyusun algoritma dan mengenali pola dari kasus nyata. Lalu yang ketiga, merefleksikan manfaat penggunaan algoritma dan pola dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya, ya. Yang selanjutnya, nah, ini langkah-langkah yaitu materi pembelajarannya. Kita pertama akan mempelajari pengertian algoritma, contoh algoritma membuat mie instan yang akan Bapak contohkan. Terus pengertian pola, dan nanti contohnya akan dikasih, yaitu pola bilangan, pola aktivitas harian. Gitu ya. Mohon disimak dan mohon diperhatikan. Ini belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Gitu. Atau AI.
Apa? Irfan, AI itu apa? AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat berpikir, belajar, mengambil keuntungan seperti manusia. Oke, tepuk tangan buat mereka. Luar biasa. Kasih jempol 2 buat Irfan Maulana. Kasih jempol 2. Sekali lagi kasih jempol 2. Sekali lagi yang terakhir kasih jempol 2. Tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya tadi AI ya. AI itu kecerdasan artifisial. Coba sekarang siapa yang bisa menjawab arti coding? Ya, coding. Coba tangan. Coding itu apa coding? Oke, silakan Telia. Coding atau pemrograman adalah proses menulis instruksi dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Tujuannya adalah untuk membuat aplikasi, software, situs web, aplikasi, dan sistem lainnya. Bahasa pemrograman populer antara lainnya Python, JavaScript, Java, dan C++. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa. Kasih jempolnya 3 apa 2 ini? Kalau 3 susah ya? Coba kita kasih jempol lagi buat Telia. Oke ya, mantap. Oke, yang selanjutnya kita akan melanjutkan materi daripada materi berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini pengertian algoritma ya, kita simak bersama-sama. Jadi pengertian algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu ya. Penjelasan secara sederhananya, perhatikan nih. Bayangkan jika kita ingin membuat secangkir kopi, nah itu punya langkah-langkah yang tertentu seperti panaskan air, masukkan kopi ke dalam cangkir, kemudian tuangkan air panas, aduk kopi, sajikan kopi atau sajikan. Itulah algoritma. Jadi petunjuk langkah demi langkah itu untuk menyelesaikan sebuah tugas. Itulah algoritma. Yang selanjutnya, nih, ciri-ciri algoritma itu 1, terbatas. Kemudian 2, jelas. Nih, baca dulu terbatas itu ya seperti apa? Terbatas itu punya akhir, tidak berjalan terus. Itu ya, jangan terbatas saja. Terbatasnya itu seperti apa? Gitu ya. Kemudian ke belakang ya. Kemudian tertentu hasil yang sama jika dijalankan dengan input yang sama. yang selanjutnya yaitu menggunakan langkah-langkah ya meskipun tidak wajib. Paham? Oke, lanjut. Nah, contoh algoritma membuat mie instan. Gitu ya. Contoh algoritma membuat mie instan. Itu ya, agak ini kurang jelas. Nah, pembuatan mie instan itu 1, siapkan semua alat dan bahan. Kemudian input air ke panci. Apa itu input? Masukkan, pinter sekali ya. Kemudian yang selanjutnya nyalakan kompor. Letakkan panci berisi air ke atas kompor sampai mendidih. Lalu buka masak bisa sambil bersahan antara mie dan bubuk. Lanjutkan. Masukkan mie instan ke dalam panci. Aduk dengan sendok sampai
Itu cara pembuatan ya. Ini yang dinamakan algoritma membuat mie instan. Ya. Nah, ini urutannya. Ya, tadi dimulai, kemudian siapkan apa tadi? Siapkan panci dan yang lainnya, deklarasikan, kemudian masukkan apa tadi? Air. Ya. Kemudian nyalakan kompor. Yang selanjutnya letakkan panci dan yang terakhir itu output keluar instan. Tinggal di Nah, sekarang pengertian pola. Gitu ya. Pengertian pola. Jadi materinya tadi algoritma dan pengenalan pola. Gitu. Nah, sekarang itu pengertian pola. Pola adalah susunan atau urutan yang teratur dan berulang dari bentuk, warna, angka, suara, gerakan, dan atau Nah, secara sederhana pola itu muncul ketika suatu terjadi dengan cara konsisten atau bisa diprediksi. Nah, yang selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pola lantai keramik, ya, atau pola papan catur. Gitu. Pola papan catur itu hitam putih gitu kan? Nah, pola keramik ada yang hitam putih? Ada. Gitu kan? Kemudian pola tidur jam 10 malam, bangun jam 6 pagi. Gitu. Lalu pola angka 2, 4, 6, 8 selalu bertambah 2. Itu. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis pola itu ada pola visual, pola angka, pola perilaku, ada pola data. Pola visual itu seperti bentuk atau warna yang berulang, ya. Misalnya motif batik. Itu. Di mana ada motif batik yang secara terus-menerus gitu tidak berulang? Ada. Ya. Nah, yang selanjutnya itu pola angka. Deretan angka berurutan dengan aturan tertentu. Pola perilaku, kebiasaan atau rutinitas manusia. Ini pola perilaku kalian itu selama 24 jam itu ngapain aja? Bangun aja udah gitu. Bangun dan persiapan. Gitu. Bangun pagi, berolahraga, atau beribadah dulu? Bangun pagi, beribadah, berolahraga, sarapan, terus sekolah, belajar, pulang, bermasyarakat, sore, ngaji, belajar, tidur. Bangun pagi lagi, itu pola kalian sehari-hari. Ya, gitu. Gimana sampai di sini, Pak? Oke, kita lanjut. Dalam teknologi dan AI, apa tadi AI? AI apa AI? Cabang ilmu yang berfokus pada pengobatan dalam berpikir berdasarkan pada keputusan seperti manusia. Iya, pintar sekali. Bapak tanya, pintar AI, pintar manusia? Manusia. Apa alasannya? Begitu, karena manusia yang menciptakan AI dan AI dipintarkan oleh manusia. Oke ya. Jadi dalam teknologi dan AI, dalam kecerdasan buatan, komputer belajar mengenali pola suara, misalnya dalam asisten suara. Nah, AI mengenali pola wajah dalam foto. Berikut ini adalah
aktivitas harian. Contoh pola bilangan. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 yang selalu ditambah 2, gitu ya. Kemudian pola perkalian ya, itu 2, 4, 8, 6, 32 dikalikan 2 setiap angka. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Nah, contoh pola aktivitas harian. Nah, pola harian seorang pelajar. Itu barusan tadi ya, udah kita susun bersama-sama. Pola harian seorang pelajar. Pagi bangun tidur, lalu sarapan, berangkat ke sekolah, pulang sekolah, makan siang dan istirahat, belajar atau mengerjakan PR, bermain atau olahraga, makan malam, belajar lagi, ya, kemudian tidur. Itu. Besok paginya berarti bangun tidur lagi. Itu pola hidup seorang pelajar dalam kegiatannya sehari-hari. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti kalau tidak ada paham ini. Ya. Betul. Nah, secara kesimpulannya, jadi algoritma adalah solusi langkah demi langkah yang sistematis, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Itu digunakan dalam matematika, sains, teknologi dan kehidupan sehari-hari. Kalau pola itu pola bilangan membantu memahami keteraturan angka. Itu pola aktivitas membantu mengatur waktu secara efisien dan rutin. Itu pola adalah bentuk keteraturan yang bisa dikenali dan diulang. Itu mengenali pola membantu kita memprediksi dan memahami dunia di sekitar kita. Ya, itu secara kesimpulannya. Oke? Nah, materi ini sudah kita bahas semua, ya. Lalu Bapak minta kalian tuh mengerjakan di lembar kerja peserta didik, ya. Gitu ya. Kita sudah memahami ini kan? Sudah memahami apa yang dijelaskan? Sudah. Berarti kalau sudah memahami tinggal mengaplikasikan, ya. Nah, mengaplikasikannya itu atau mengaplikasinya itu mengerjakan atau menerapkan apa yang telah kita pahami, ya. Nah, sekarang setiap kelompok itu membuat atau menyusun algoritma kegiatan sehari-hari dan mengenali pola bilangan, ya. Waktunya nggak lama, cukup 5 menit, mulai dari sekarang. Lima menit kelamaan ya, sebentar doang, paling 10 menit beres. Sok silahkan. Pola menyusun apa tadi? Menyusun algoritma kegiatan sehari-hari dan mengenali pola bilangan. Tulis dulunya. Menyusun algoritma kegiatan sehari-hari dan mengenali pola bilangan. Itu yang di belakang tuh, coba tulis. Sudah? Ada yang sudah? Sudah 1 menit? Sudah ya? Nah, kalau sudah, coba tolong bacakan atau presentasikan.
kelompok Teh Disa dulu. Atau perwakilan saja ya, beberapa kelompok, nggak mesti semua. Ya, sok silakan. Pola harian pegawai kantor 05.30 bangun dan persiapan, 07.00 berangkat kerja, 08.00 mulai bekerja, 12.00 istirahat makan siang, 13.00 bekerja kembali, 17.00 pulang kerja, 18.00 makan malam, 19.00 waktu keluarga atau hiburan, 22.00 tidur. Oke. Itu polanya pola harian pegawai kantor. Coba kelompok Irfan. Kalau bisa yang dipresentasikannya berbeda. Sok silakan apa? Pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya selalu bertambah 2. Pola bilangan Genap genap yang selalu bertambah 2. Itu ya, berarti paham. Oke ya, tadi sudah ada yang mempresentasikan 2 kelompok, cukup untuk mewakili ya. Silakan untuk fokus dulu ke sini. Nah, setelah kalian mempelajari tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, ya, apa yang kalian rasakan? Ya, nah senang. Terus senang dan Gembira. ya. Nah, setelah mempelajari berpikir komputasional itu, bahwa berpikir komputasional itu bukan berarti menjadi kaku atau robotik, melainkan justru mengasah logika, kemudian kreativitas dan ketelitian, gitu ya. Kemudian ada 4 pilar utama: dekomposisi, kemudian pengenalan pola, ya, abstraksi dan perancangan algoritma. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan ini, apa manfaatnya algoritma dan pengenalan pola? Salah satunya manfaatnya itu untuk mengatur pola hidup dalam kegiatan sehari-hari, ya. Lalu yang selanjutnya itu Bapak minta kalian catatkan, yaitu untuk dicatat di buku catatan masing-masing apa yang telah dipelajari dan apa manfaatnya, ya. Nah, itu cukup dicatat saja, ya. Sampai di sini paham semuanya? Nah, secara kesimpulannya, jadi untuk mempelajari algoritma itu, jadi algoritma itu adalah solusi langkah demi langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah, ya. Digunakan dalam matematika, sains, teknologi dan kehidupan sehari-hari. Itu kemudian pola bilangan itu membantu memahami ketentuan angka. Pola aktivitas itu membantu mengatur waktu secara efisien dan rutin. Pola adalah bentuk keteraturan yang bisa dikenali dan diulang. Mengenali pola itu membantu kita memprediksi dalam memahami dunia di sekitar kita
atau dalam kegiatan kita itu kegiatan sehari. Itu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya paham. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Ya. Ada yang ditanyakan? Berarti kalau tidak ada, paham ini semua. Insya Allah paham kan? Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan AI? AI Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial itu, dan materinya itu pengenalan algoritma dan pengenalan pola, pengertian algoritma dan pengenalan pola, mudah-mudahan menjadikan salah satu yaitu motivasi untuk kita ke depannya. Dan terima kasih ya apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengaplikasikannya ya. Dan yang selanjutnya nanti kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.